Sebelum itu mari kita bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Wah, multimedia sekarang canggih nih. Belum sebutin sudah tahu. Oke. Sudah siap? Boleh lihat ke depan, kita sama-sama membaca. Nah, kita fokus untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk. Dan pagi ini saya akan sharing dengan kita dari ayat yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Salomo di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jadi temanya adalah dibaharui di dalam Kristus. Ya. Perjalanan kemarin selama 2 minggu ada banyak hal yang saya dengan istri pelajari tentang kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, ketika saya kembali ke tempat di mana dulu saya berada di pasar, hidup itu orang dunia bilang hidup itu seperti apa ya? Roda yang berputar. Di kondisi di pasar itu seperti itu. Jadi ketika saya ada di sana, dulu ada yang usahanya sampai mobilnya 4, uangnya berlimpah, emasnya berlimpah. Ketika kami datang, sudah benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Hidup mengharapkan kasih karunia Tuhan, sudah mulai rindu ke gereja, sudah mulai rindu ke persekutuan. Dibandingkan dengan dulu yang masih jaya-jayanya, kayaknya jauh sekali dari Tuhan. Dan dulu orang yang hidupnya sederhana, kelihatannya selalu disepelekan, tapi usahanya mulai berkembang dan dia mulai dihormati. Dari sini pelajaran penting yang saya dapatkan dari suasana yang saya lihat dengan saudara-saudara saya di sana adalah mau sudah berhasil, mau masih berjuang, atau mau masih dalam kondisi yang terbatas, jangan lupa cari Tuhan. Supaya saat engkau diberkati dengan luar biasa, saat engkau ada dalam proses hidup yang luar biasa, kau tetap mencari Tuhan. Tetap memuji Tuhan dengan mengangkat tanganmu. Tetap memuji Tuhan dengan mengatakan glory, 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 haleluya. Tetap memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa aku bersyukur untuk kehidupanku ini. Nah, teman-teman, kenapa kita harus bernyanyi? Apakah ada yang pernah bertanya, kenapa harus bernyanyi? Karena pujian atau lagu-lagu rohani adalah ayat-ayat firman Tuhan yang kadang dikopi dari Alkitab langsung dikasih nada untuk bernyanyi. Tetapi terkadang juga ayat-ayat firman Tuhan itu diinterpretasikan dengan pengalaman hidup, perjalanan hidup rohani seseorang dan dituangkan di dalam pujian yang ada nada sehingga kita bernyanyi. Nah, jadi saat kita memuji Tuhan, maka kita sedang melafalkan firman Tuhan yang ada langsung firman-Nya, ada yang sudah diinterpretasi melalui pengalaman rohani kehidupan seseorang. Nah, dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Hidup manusia tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saat kita memuji Tuhan, maka kita sedang terkoneksi dengan roh Tuhan. Kenapa lagu-lagu sekuler itu sangat menyentuh? Karena kebanyakan dia mengulik perasaan luka, perasaan gagal, perasaan kesepian, perasaan di mana adrenalin seseorang diulik-ulik untuk dia mencapai sesuatu. Itulah sebabnya coba di setel lagu rohani dan setel lagu sekuler, kebanyakan hati kita tersentuh dengan gagal, sedih, galau, apalagi emosi lain sebagainya. Itulah sebabnya ketika instrumen lagu sekuler diputar, kita langsung tersentuh. Karena kita terkoneksi dengan perasaan. Nah, kenapa sedikit sekali orang yang ketika lagu rohani itu di setel, dia yang tersentuh sedikit. Karena pengalaman rohaninya dia yang terkoneksi dengan lirik-lirik lagu itu sedikit. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau sharing sesuatu yang berharga bagi saya dan saudara dari firman Tuhan.
Supaya ketika lagu rohani itu di setel, baik di mall, di rumah, di gereja, di tetangga, hati kita bisa terkoneksi karena kita tidak hanya fokus kepada tubuh kita, jiwa yaitu perasaan yang selalu galau, sedih, gagal, marah, kepahitan dan lain sebagainya, tetapi hati kita juga terkoneksi dengan penyembahan, terkoneksi dengan pertolongan Tuhan, terkoneksi dengan campur tangan Tuhan, terkoneksi dengan hadirat Tuhan, terkoneksi dengan kebaikan Tuhan, sehingga lagu rohani di setel kita cepat terkoneksi di dalam apa ya, lirik-lirik lagu itu. Maka nah, ayat firman Tuhan dalam Amsal ini adalah versi bahasa Indonesia resmi dan ini adalah versi bahasa Indonesia sehari-hari. Yang sehari-hari dibilang begini, jagalah hatimu dengan waspada karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Kalau yang bahasa Indonesia resmi, dia bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di sini dia bilang menentukan segala pilihan hidupmu. Hati manusia karena di jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, bicara tentang perasaan itu, kalau wanita, bapak-bapak amin. Iya. Kenapa saya bilang bapak-bapak? Karena yang bapak-bapak ada yang menikah mungkin 5, 10, 15 tahun sudah terbiasa mengurus wanita. Sementara yang baru pacaran 1 tahun, jangan bangga kawan. Belum apa-apa. Tunggu pendeta tumpang tangan dulu. Nah, karena laki-laki terbiasa dengan logis dan wanita kadang hormonnya baik, maka masakannya itu bumbunya pas semua. Tunggu hormonnya tidak baik ah. Asin jangan komentar sebelum dia buang itu makanan. Tapi wanita Bali Blessing tidak. Amin. Iya, wanita Bali Blessing itu tidak. Iya. Ini ada banyak ayat yang mendukung supaya seseorang punya hati yang positif. Kita sebagai gereja sesuai dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Sebagai gereja, sebagai orang percaya yang hidupnya sudah diubahkan di dalam Kristus, kita harus mengerti hal ini. Setiap perkataan yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi bapak-bapak hati-hati mengucapkan kalimat. Karena mungkin kita bercanda, tapi lama-lama anak kita copy. Ibu-ibu hati-hati mengeluarkan kalimat. Mungkin itu bercanda, tapi lama-lama anak kita mengcopy kalimat itu. Bahaya nanti. Orang gereja yang notabene ada salib besar di leher. Maaf kalau ada yang pakai salib ya. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan. Ada salib besar di sini. Ada lambang Kristus di hidupmu. Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan maki-maki sembarang orang di gang. Jangan juga pergi pukul sembarang orang di motor. Bahaya itu. Karena semua yang terekspresi itu dari hati. Coba sama anak mamanya bercanda, bapakmu jelek. Ya. Anaknya mulai merekam, kayaknya bapakku jelek deh. Ya. Bapaknya bercanda, mamamu itu pelit. Ya anaknya mulai ingat, kayaknya mamaku itu pelit deh. Padahal mamanya berusaha untuk mengelola keuangan supaya dari bulan ke bulan uangnya cukup, tidak dipakai beli kalender yang 1 tahun. Iya. Jadi semua perkataan yang keluar dari mulut, Alkitab bilang itu meluap dari hati. Sebaiknya mau berkomunikasi, ingat kita masa waktu jatuh cinta. Ada yang belum pernah jatuh cinta? Saya dengan istri kemarin tidak sempat pergi ke tempat kami jadian.
Sampai di OS apa ketemu adik-adik di sana, dan kami tidak sadar sudah jam 12 malam. Tidak sempat ke Tedis untuk mengenang kejadian waktu jadian di sana. Ya, di ujung itu jembatan itu. Oh berubah, weh, kami tidak ke sana. Iya. Mari berkomunikasi dengan bahasa cinta. Mari berkomunikasi dengan bahasa kasih. Kalaupun sudah putus, jangan maki-maki dia. Karena pernah menjalani hari-hari yang menyenangkan. Amin. Yang masih muda. Yang kedua, bila hati kita bersih, maka terpancar keluar pasti hal-hal yang benar. Jadi kalau hatinya bersih, senyumnya begini. Ya. Senyumnya manis, semuanya manis. Tapi jangan pergi senyum dengan istri tetangga sebelum piring melayang di kepala. Yang masih muda, jalan di mall dan pacarmu senyum dengan orang di luar, terganggu nggak? Terganggu. Sok manis, terisi, terisi, terisi. Habis loh. Yang berikutnya, bila hati kita dipenuhi dengan segala macam kotoran, maka keburukan hal-hal negatif yang akan mengalir keluar. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, bahkan hal-hal buruk sebagainya. Maka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 dia bilang begini. Aku menyimpan janjimu. Supaya ada bahasa kasih, ada bahasa cinta, ada perilaku yang manis, ada hidup yang harmonis, maka mari kita sepakat untuk menyimpan janji firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ada yang bilang, saya ingat kata-katamu itu ya. Kata-katamu itu saya ingat sampai mati. Bahaya. Padahal itu kata-kata jelek. Itu kata-kata yang buat seseorang merasa minder. Kata-kata yang buat seseorang patah semangat. Tapi dia bilang, saya ingat kata-katamu. Hari ini tanggal 17 Februari. Contoh ini. Hari ini 25 Desember. Itu hari Natal, harusnya kau memaafkan. Hari ini tanggal 13 Februari. Saya ingat perbuatanmu. Saya tidak akan lupa. Itu hari kasih sayang. Harusnya kita saling mengasihi. Ya. Kenapa hati itu perlu diperbaharui? Karena dunia ini bergerak terlalu cepat, melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita. Pergerakannya sangat cepat. Lihat nih. Mobil BYD yang sebentar lagi akan parkir di Gang Banteng itu. Dia diproduksi 38 detik satu mobil jadi. Ini apa lagi? Wah, sorry. Ini lagi. Dia diproduksi 53 detik second ini. Selesai jadi satu mobil ini. Dan mobil ini diproduksi 3 menit jadi. Kalaupun kita paksa beli, kita dengan iman beli satu yang ini, kita cicil 5 tahun, coba bayangkan. Dalam 38 detik keluar satu. 1 jam kemudian yang baru keluar lagi. Sementara kita harus bayar 5 tahun, kaki tangan lemah semua. Begini. Pergerakan dunia ini sangat cepat. Ada yang buru-buru menikah, buru-buru punya anak, dan buru-buru setelah itu punya istri baru lagi. Tapi orang percaya tidak boleh begitu. Kalau kita mau mengejar semua ini, hati kita lelah atau tidak? Sangat lelah. Pasti lelahnya minta ampun. Kita butuh 5 tahun untuk melunasinya. Sementara dia butuh 38 detik untuk mengeluarkan satu mobil. Terus kita mau mengejar sampai kapan? Makanya kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bahkan
Ada cicak yang tetek di situ pun, apa ini? Toke, kakak, apa ini? Tetangga beribut, apa ini? Ada piring yang tersentuh dengan piring yang lain, apa ini? Karena kita berusaha menjaga hati kita supaya tidak ada celah dari kuasa kegelapan yang menabur benih yang tidak baik, sehingga kita tidak bisa memproduksi hal-hal kasih, hal-hal cinta, hal-hal kebaikan, hal-hal kemurahan, hal-hal yang disebut kebajikan dalam hati kita, karena kita tidak membentengi hidup kita dengan firman. Maka kita perlu Mazmur pasal 100 berapa tadi itu ya? Coba saya lihat lagi. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11 menjadi perisai dalam hidup saya dan saudara. Kita bernyanyi memuji Tuhan supaya firman itu melekat di sini dan di sini. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing. Pertanyaannya, boleh nggak mau punya? Boleh. Tetapi harus bagaimana? Persiapkan hati dengan baik. Supaya jangan sampai ada baru lagi, kita mau baru lagi. Maka damai sejahtera sukacitanya tidak melimpah. Ya, karena setelah beli ini, pasti kita mikirin banyak, mahal. Servisnya mahal. Jadi mari, dunia ini berkembang dengan sangat cepat. Perkembangannya melebihi kekuatan kita. Sekarang kita lihat di mana-mana ada motor NMAX, puji Tuhan kita di Bali Blessing punya. Tapi mari kita rawat supaya barangnya terawat, manusianya terawat, dan hatinya juga terawat. Amin. Karena dunia bergerak dengan sangat cepat, maka kita perlu hati Yesus di dalam keluarga. Kita perlu hati Yesus di dalam rumah tangga kita. Kita perlu hati Yesus di dalam pekerjaan kita. Kita perlu hati Yesus dalam pelayanan kita. Dan terutama double hati Yesus di gereja. Sakeus itu bukan orang gagal, teman-teman. Dia di puncak kejayaannya, puncak. Tapi hatinya kosong. Hatinya kosong. Dia rela mempertaruhkan harga dirinya dengan apa? Panjat ini pohon. Supaya bertemu dengan Yesus. Sosok yang bisa mengisi hidupnya. Sosok yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Sakeus. Mau bergaya? Boleh-boleh. Harus? Tidak harus. Kalau belum bisa. Wanita Samaria, dia berusaha untuk membangun keluarga. Dengan habis satu-satu. Tapi dia lelah sekali. Di tengah kelelahannya dia bingung, depresi. Tapi Yesus tahu bahwa dia butuh hadirnya Yesus dalam hidupnya. Pagi ini pun Yesus tahu apa yang lelah di hatimu. Perjuangan di pekerjaan yang melelahkan karena ada sikut menyikut, ada mohon maaf saling cari muka dan kepentingan lain sebagainya, ada. Apakah hatimu sedang lelah di dalam keluarga? Karena pergerakan yang begitu cepat, kemajuan yang begitu cepat, istri dalam komunitas istri butuh ini, komunitas suami butuh ini, komunitas anak butuh ini, kekuatan kita terbatas, membuat hati kita lelah. Tapi di tengah kelelahannya, Yesus menawarkan jawaban bahwa air hidup yang diminum oleh wanita ini, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Di tengah kelelahan Bapak Ibu dan saya, di tengah dunia yang berkembang dengan sangat cepat, melebihi kekuatan saya dan saudara pagi hari ini. Dengar baik-baik, firman Tuhan mengatakan bahwa air hidup yang dari surga yang mengalir di hatimu yaitu firman Tuhan,
yang siang malam engkau baca, kalau engkau percaya sebagai sebuah kebenaran, engkau yakini sebagai jawaban Tuhan, engkau yakini sebagai kekuatan dari Tuhan, maka percayalah, kirimu rebah, kananmu rebah, belakangmu rebah, depanmu tidak ada harapan, tapi pegang kuat tangan Yesus, karena engkau sampai pada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Di gereja kita butuh double, hati yang double. Karena seorang pelayan dia punya tantangan sendiri, amin. Dan di gereja pasti dia punya tantangan sendiri juga. Yang pimpin komsel aja sudah punya tantangan. Song leader punya tantangan. Pemain musik punya tantangan, yang sekolah minggu, anak-anak penari, semua punya tantangan. Maka mari, Tuhan, di rumah aku punya tantangan, beri aku kekuatan supaya tidak mempengaruhi gereja. Di gereja juga ada tantangan, berikan aku kekuatan supaya tidak mempengaruhi performa aku dalam melayani Tuhan. Maka yang tadi saya bilang, kalau wanita ada perasaan, tergantung moodnya. Maka yang di tempat kerja saya bilang begini, kalau kamu pemimpinnya wanita dan belum ada yang mengutuk kamu bilang wanita, mohon maaf, wanita, maka kamu belum berhasil memimpin. Kalau kamu pemimpinnya laki-laki dan belum, pengikutmu belum bilang kamu pria yang lalalala, maka kamu belum berhasil. Karena semua yang baik-baik saja belum tentu baik. Ya, karena orang yang benar-benar berjalan sesuai visi, berangkat. Makanya anak-anak pemuda, ketika saya membentuk tim untuk bisa bergerak lebih cepat, saya sudah bilang mereka, kalian mau benar-benar sumpahin saya pun saya tetap memberkati kalian. Karena kalau kita sudah sepakat, bagi saya tidak ada alasan. Kita harus terus maju. Nah, kembali, saya tidak tahu jemaat ada di mana. Karena walaupun ada hati Bapa di sini, saya bukan Tuhan. Saya bisa jadi bapak, bisa jadi kakak, bisa jadi teman, bisa jadi adik. Tapi saya tidak Tuhan. Tapi saya berdoa supaya dimanapun posisi teman-teman, saudara-saudara semua berada, tantangan di pekerjaan, tantangan keadilan, tantangan kejujuran, atau tantangan dalam melayani, saya berdoa supaya Tuhan berikan hati yang tulus. Mungkin saudara sedang lelah di dalam rumah tangga membangun sesuatu yang baru, itu istri prinsipnya beda, suami prinsipnya beda, dan mungkin saudara sedang lelah. Kuncinya minta Yesus hadir di sana. Mungkin di tengah keberhasilan saudara-saudara merasa kosong karena semua teman-teman menjauh. Pagi ini saya berdoa supaya anugerah Tuhan melimpah memenuhi hatimu. Kalau ada yang di dalam rumah tangga, istri punya visi, suami punya visi, anak-anak punya tuntutan, pagi hari ini, ingatlah bahwa hanya di dalam Yesus engkau bisa membuat keputusan yang tepat. Nikodemus ini pengajar yang luar biasa. Dia masuk dalam kategori Yahudi yang the best. Pengajar yang luar biasa, Farisi yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah nama besarnya, dia datang ketemu Yesus malam-malam. Dan dia tanya, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Kenapa dia lakukan ini? Karena ternyata semua kepintarannya tidak membawa dia untuk menerima shalom surga itu. Maka dia mencari pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Dia datang malam-malam. Wanita ini siang-siang. Sakeus naik pohon. Panjat pohonnya. Maaf, saya masih ada kampung halaman. Sakeus panjat pohon. Bayangkan orang sekaya itu, dia pergi panjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Di mana harga dirinya? Tapi dia tidak mau gengsinya itu menutupi kekosongan yang ada di hatinya. Banyak orang, mohon maaf, terpuruk hidupnya bukan karena Tuhan tidak mau menolong.
Banyak orang terpuruk hidupnya bukan karena saudaranya tidak peduli, tapi gengsinya itu minta ampun. Saya baik-baik saja, padahal istrinya sudah nggak suka lihat dia di dalam rumah. Saya baik-baik saja, padahal suami sama anaknya udah pengen pindah rumah. Padahal dia bilang saya baik-baik saja. Suami istri bilang kami baik-baik saja, padahal anaknya sudah nyaman di tetangga. Di sini tidak ada ya. Amin. Mari kita belajar untuk mengkoreksi hidup kita masing-masing. Kembali bersaksi kalau kami evaluasi, kebanyakan mulut saya yang dievaluasi. Tapi saya sedang berusaha. Karena disiplin dan kasih itu tipis. Jadi kalau kita tidak menguasai hati kita, kasihnya lebih banyak. Manisnya kebanyakan, jadi apa ya? Diabetes. Kalau kita tidak menguasai disiplin, terasa kejam. Sehingga yang anak-anak ingat. Jadi mari kita berdoa sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemimpin. Kasihnya, disiplinnya harus imbang. Ya, harus imbang. Kita lanjut. Yang kedua, jadi yang pertama, kenapa hati kita harus dipulihkan? Karena dunia bergerak dengan sangat cepat, melebihi kekuatan saya dan saudara. Jadi kita butuh anugerah Tuhan untuk menyeimbangi pergerakan itu. Yang kedua, kenapa kita butuh dipulihkan? Karena dunia sedang membangun tatanan hidup yang baru. Kalau nasabah prioritas. Kalau dia member prioritas. Kalau dia nasabah VVIP, maka prioritas. Kalau semua prioritas, bagaimana dengan kita? Satu kesenjangan yang kita lihat akhir-akhir ini. Toko kecil kalau belanja, Pak ada membernya? Enggak salah. Tapi dari member itu mereka tahu siapa yang paling banyak belanja. Jadi dunia sedang digeser pelan-pelan kepada siapa yang terbaik dan siapa yang tidak terbaik. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan saya dan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Perlu enggak? Perlu. Harus enggak? Tidak harus. Dalam kondisi ini membuat manusia, saya harus ini, saya harus the best di sini, the best di sini, the best di sini, the best di semua. Pada akhirnya tidak ada lagi orang di belakang dan dia sudah ada di jurang tenggelam, jatuh, selesai. Jadi kalau tanya saya, boleh nggak? Boleh. Kalau anugerah itu ada pada hidupmu, amin. Tapi harus semua? Tidak harus. Karena banyak orang kaya juga yang tidak menunjukkan dirinya begini. Masih mengikuti saya teman-teman? Ini fakta yang tanpa kita sadari terjadi. Coba kita punya teman, mereka ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan kita yang tidak the best, kita harus jauh-jauh karena saya tidak the best. 1 hari oke, 2 hari oke, 1 minggu mulai, kok begini ya? 1 bulan, waduh, 1 tahun, waduh, bahaya ini. Maka gereja harus hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menguatkan umatnya. Gereja harus hadir menjawab tantangan ini dengan menghibur umatnya. Gereja harus hadir menjawab tantangan ini dengan mensupport umatnya supaya tidak terjebak di sini dan tidak anti juga dengan hal ini. Kenapa? Karena semua pencapaian dari kita, anak-anak Bapa di surga, ada di sini, di tulisan ini. Walaupun saya tidak suka warna ini. Tetapi untuk kontras dengan warna ini yang terang.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. VVIP, prioritas the best, tujuannya semua itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Saat kita tepuk tangan, mendapatkan tepuk tangan, apakah tepuk tangan itu memuliakan Tuhan? Atau kita semakin tinggi di atasan? Ada yang baca materi yang saya kirimkan di grup tim inti? Ada yang sempat baca? Iya. Di situ ada 20 penyakit. Salah satunya adalah orang yang suka dipuji. Orang yang suka dipuji, dan kalau teman-temannya memuji dia, maka teman-temannya sedang menjatuhkan dia ke lubang yang dalam. Ya, itu penyakit air saman yang muncul. Boleh dipuji nggak? Boleh. Kamu cantik sekali, boleh. Tapi jangan bilang, kayaknya kamu cantiknya mirip kayak Lucifer. Kan aneh itu. Jadi semua pencapaian kita, mari kita jaga hati kita, supaya pencapaian itu memuliakan Tuhan. Karena ketika pencapaian itu tidak memuliakan Tuhan, maka kita sedang berlomba dalam kemajuan dunia yang cepat. Ada 3 contoh. Ini adalah contoh Kain. Ini adalah contoh Lea. Dan ini adalah contoh Nabal. Ini adalah contoh Daud. Kain tidak sesuai dengan hatinya. Apa yang dilakukan? Dia bunuh adiknya. Lea ketika Alkitab mengatakan bahwa wajahnya tidak berseri, bapaknya mulai buat strategi. Dan Nabal pada dasarnya punya hati yang mohon maaf sekali, pelitnya minta ampun. Dan terjadi semua persoalan, semua semua hal ini mengakibatkan problem. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka terjadi problem. Tapi kita lihat dia. Dia ada problem nggak? Ada. Anak bungsu diperlakukan seperti satu-satunya anak yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga itu. Tapi dia tetap bersuka cita. Karena hatinya terjaga dengan baik. Nabal ketika Daud datang dan bilang, kasih tentangku makan. Nabal bilang, siapa anak Isai itu? Berani minta makanan ke saya. Dan itu menyinggung Daud dan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi istrinya Nabal yang adalah Abigail dengan bijaksana mendamaikan mereka berdua. Lea wajahnya tidak berseri, akhirnya bapaknya harus buat strategi. Terjadi persoalan di sana dan kembali kepada Kain. Karena tidak sesuai keinginan hatinya, dia harus membunuh adiknya. Kalau hati tidak bisa dijaga dengan baik, maka persoalan pasti terjadi. Kalau hati tidak bisa dikelola dengan baik, masalah tidak akan selesai. Kalau hati tidak bisa dijaga dengan baik, maka orang lain selalu salah dan kita selalu benar. Yang terakhir, kenapa hati kita harus dijaga? Karena setiap hari kita harus dipenuhi dengan hal-hal ini. Kayaknya terakhir deh. Oke, saya rindu kita bangkit berdiri semua dan kita baca 7 buah roh ini. Mulai dari kasih ya. Sini, 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 sini sampai ke sini. Kenapa kita harus hati kita harus dipulihkan? Karena tanpa hati yang dipulihkan, kita sulit untuk hidup di dalam hal-hal ini. Kita mulai dari sini. 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari yang berkeluarga, kita pasti banyak pergumulan.
Karena kita harus mikir istri, mikir suami, mikir anak-anak dan keluarga besar. Tetapi jangan tinggalkan semua ini. Amin. Dan ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3 yang atas. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa.